Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba ngebuat suatu konten video ya tentang kisi-kisi persiapan menghadapi ujian akhir semester genap untuk kelas 7 SMP atau MTS. Nah, sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu channel Adi Maulana, bunyikan loncengnya karena subscribe itu gratis. Nanti video ini berisi kurang lebih sampai part keempat, 3 atau 4. Nah, video kisi-kisi ini dibuat untuk kawan-kawan yang atau anak-anak kelas 7 yang akan menghadapi ujian semester kurang lebih hitungan minggu lagi ya. Nah, ini soalnya bagus banget. Kurang lebih nanti ada 35 soal, 30 esai, 30 pilihan ganda dan 5 esai. Nanti kita akan bahas satu part itu kurang lebih 10 soal. Gitu. Nah, untuk kelas 7 sendiri babnya itu kalau di buku Kemendikbud ini yang saya pakai edisi revisi 2016 ada 5 bab. Bab pertama perbandingan, nanti ada bab keduanya tentang aritmatika sosial. Habis itu bab ketujuhnya garis dan sudut, atau bab ketiga ya hitungannya kalau di semester genap. Nanti ada bab tentang segitiga, segi empat, dan penyajian data. Nah, nanti ada 5 bab. Kemungkinan untuk part pertama ini kita akan bahas nomor 1 sampai 10. Soalnya berisi tentang perbandingan, banyak tentang perbandingan sama beberapa aritmatika sosial gitu ya. Jadi soal-soal ini bagus banget saya pilih dari salah satu web, juga saya combine dengan soal-soal di buku LKS gitu ya. Nanti pembahasannya akan kita buat lebih ringkas, lebih mudah, dan gak makan waktu karena kita ujian dengan waktu yang terbatas gitu. Kita jadi butuh kiat-kiat, trik-trik cepat gimana sih cara ngerjain soal dengan cepat, runut, tapi hasilnya benar gitu ya. Oke. Masuk ke soal pertama. Ini ada soal tentang perbandingan ya. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Nah, jika dia meluangkan untuk menyelesaikan tugas matematik, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas IPA. Nah, langkah pertama kita tentuin dulu ini perbandingan senilai apa perbandingan terbalik. Perbandingan senilai itu biasanya ya makin banyak suatu objek, nanti makin banyak juga suatu objek yang satu lagi gitu ya. Kalau perbandingan terbalik, kebalik, makin banyak suatu objek A, nanti bagian yang B-nya malah semakin sedikit. Contohnya kalau perbandingan terbalik tuh antara waktu dan orang melakukan suatu pekerjaan. Ini memang melakukan suatu pekerjaan tapi cuman waktu aja, nggak ada orang ya kan, nggak dibandingkan sama orang. Nah, jadi ini perbandingan senilai. Ya udah kita buat aja dulu di sini. MTK berbanding IPA adalah berapa tadi? 5:4 ya. 5:4. Nah, sedangkan dia bilang 40 menit untuk menyelesaikan matematik, 40 menit untuk menyelesaikan soal matematik. Nah, berarti kita tulis di sini 40. Di sini IPA-nya berapa yang ditanya soal? Nah, itu kita misalkan saja sebagai X. Nah, jadi kalau mau nyelesainnya suatu soal perbandingan, kita bisa pakai itu aja pecahan ya. Jadi 5/4, 5/4 karena perbandingan dia senilai, 5 pasangannya 40, 40 taruh di sini per X. Gitu. Ya udah, kalau udah kayak gini bisa dikali silang. Nah, 5 kali X, 4 kali 40. 5 kali X 5X, 4 kali 40 160 gitu ya. Nah, kita mau tahu X nya berapa kan, berarti X nya tinggalin sendiri. 5 nya kemana ya, dia dipindahin aja ke bawah 60 ya. Pak, ini kenapa nggak pengurangan Pak, ini perkalian, kalau pindah jadi pembagian. Nah, jadi kita bagi. Nah, berapa tuh ya, singkat cerita 160 bagi 5 adalah 32 ya. Kalau dibagi 5 itu cara cepatnya itu dikali 2 aja. 160 kali 2 320, nolnya dicoret 1 jadi 32. Nah, itu salah satu cara cepat. Ada lagi cara cepatnya
misalnya kita buat tetap ya sama caranya kayak gini, 5/4 40 per X. Nah sebelum kali silang biasain disederhanain dulu. Nyederhana tuh bisa ke bawah, bisa ke samping, asal jangan nyilang. Maksud nyederhana adalah ngebagi dengan bilangan yang sama gitu. Nah misalnya ini 5/4 udah nggak bisa disederhanain, tapi 5 sama 40 bisa. Dibagi berapa ya? Sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1, 40 bagi 5 adalah 8. 1 kali XX, 4 kali 8, 32. Nah ini jadi sama-sama dibagi 5 ya. Jadi lebih cepet. Jadi kalau kalian nggak mau hasilnya gede kayak gini, susah, sebelum ngali silang sederhanain dulu, biasain. Nah kalau udah kayak gini kan jadi lebih gampang gitu ya. Jadi untuk misalkan tugas IPA 32 menit. Kenapa lebih sedikit? Ya karena perbandingannya 4. Kalau matematik 5, makanya lebih lama 40 menit gitu. Jadi nomor 1 jawabannya B. Ya, nanti kalau merasa kecepatan ini bisa di pause, diulang lagi, di pause sampai paham gitu ya. Nanti boleh juga kalian bagi yang mau nanya gitu kan, masih kurang jelas atau ada salah mungkin saya, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Nah untuk lanjut ke nomor 2. Pada peta dengan skala 1/450 sebuah lapangan berbentuk persegi tergambar dalam ukuran 8x6. Luas lapangan tersebut sebenarnya adalah, cara baca skala itu sebenarnya adalah 1/450, 1 cm pada peta adalah 450 cm sebenarnya gitu ya. Kalau 8 cm di sini berarti ukuran aslinya 8 harus dikali sama 450. Kenapa dikali? Karena 1 cm aja 450. Kalau 8 cm berapa ukuran sebenarnya? Nah gitu maksudnya ya. Ya udah 8 kali 450. Kita kali aja ya. 45 kali 8 aja. 45 kali 8 ini 0, 4, 32 berarti 360 ya. Nah, berarti di sini 360 tambah nolnya 3600 cm jarak yang sebenarnya. Begitupun angka 6 juga dikali dengan 450. Berapa 6 kali 450? Nah, jika cerita dengan perkalian yang sama 2700 cm. Nah, berarti ukuran lapangan aslinya itu bukan 8 cm kali 6 cm kecil gini, bukan, tapi dia adalah 3600 cm dan 2700 cm. Tapi di sini lihat lagi, jawabannya dalam bentuk meter persegi. Berarti ini juga rubah ke meter dulu. Ya udah, dari senti mau jadi meter naik 2 tangga, nolnya coret aja 2, berarti 36 meter. Sedangkan yang 2700 cm dicoret 0,2, 27 meter. Inilah ukuran asli dari lapangan. Jadi berapa luasnya? Luasnya berarti ya panjang dikali lebar kalau persegi ya. Berarti 36 kali 27. Hasilnya adalah 972 cm. Itu ya, untuk mengerjakan soal perbandingan dalam bentuk skala. Intinya cara bacanya ini yang penting. 1 cm pada peta, 450 cm jarak sebenarnya. Kalau ini senti, mau jadi jarak sebenarnya dikalikan dengan skalanya. Gitu ya. Sip. Jadi kalau kecepatan diulang lagi, dibaca-baca lagi. Mudah aja kok ngerjainnya ya. Kalau tanpa penjelasan mungkin tadi cuma berapa, nggak nyampe semenit juga selesai soalnya. Lanjut ke nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Sebuah mesin pabrik minuman mampu dengan memasang tutup botol 14 botol dalam 84 detik. Nah gitu ya. Lagi-lagi perbandingan kita tentuin senilai apa terbalik. Kalau makin banyak tutup botol berarti waktunya juga makin banyak. Begitu juga kalau waktunya makin banyak, tutup botol yang dihasilkan juga pasti makin banyak. Nah, cara ngerjainnya berarti ini senilai perbandingannya ya. Kayak botol sama botol, waktu sama waktu gitu ya. Nah, 14 botol gitu kita tulis dulu berbanding per berapa? Nggak tahu ya. Itu yang ditanya soal. X berarti.
Waktu sama waktu, 14 tadi pasangannya 84, berarti 84 per 2 menit, jangan angka 2. Ini menit, ini detik, berarti 2 menit jadiin ke detik. 2 menit berapa detik? 1 menit kan 60 detik, kalau 2 menit berarti 120 detik. Gitu ya. Nah, logikanya gini. Pasti lebih banyak ditutup botol ya, karena waktunya juga lebih banyak. Nah, jangan dikali silang. Nanti hasilnya ribuan. Baginya susah lagi. Gimana? Tadi gimana caranya? Disederhanain. Pak, kalau saya nyederhanain tuh susah pak, bagi berapa bingung, ya baginya kecil-kecil aja dulu. Nah kayak 84 kita bagi 2 aja dulu sama yang bawah. 84 bagi 2 itu 42, kalau 120 dibagi 2 60. Masih kurang kecil, bagi 2 aja lagi, 21 bagi 2 lagi 30. Masih kurang kecil, bisa dibagi 3 pak? Bisa. Ini jadi 7, ini jadi 10, sama-sama dibagi 3 atas bawah. Kalau kalian lancar nanti cepet. Jadi sekarang soalnya lebih simple ya. Jadi 7 per 10. Nah, langsung dikali silang bisa, tapi bisa juga disederhanain lagi. Sederhanain gak harus ke bawah, bisa ke samping. Nah, 14 sama 7 sama-sama dibagi 7, 7 jadi 1, 14 jadi 2. Nah, udah sederhana baru kali silang. X kali 1 X atau X aja kita ngomongnya. 2 kali 10 20. Wah, udah selesai berarti. Berarti dibutuhkan 20 botol. Ini kok senti ini? Botol nih ya. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Waktu sama waktu, botol sama botol. Perbandingan senilai apa kebalik gitu ya. Ditentuin kalau senilai ya biasa aja. Ini. Kalau dia terbalik, salah satunya dibalik. Nah, gitu ya. Lanjut ke nomor 4. Di antara perbandingan di bawah ini yang senilai dengan 3/8. Oke, kita tulis dulu 3/8 ya. 3 banding 8 maksudnya. Kita cek jawaban yang A. 18 berbanding. Nah, ini kan masternya, ini maksudnya patokannya gitu ya. 4,5 desi. Satuannya harus sama kalau perbandingan. Desi ke senti berapa? Turun 1 tangga. Jangan nambah 0, masih ada koma. Komanya ilangin. Nah gitu ya. Bener gak sih ini 3 banding 8 gitu maksudnya ya. Kita cek jawabannya A. Caranya gini, 3 ke 18 tuh bisa dikali berapa sih? Kok 3 bisa jadi 18? Dikali 6. Berarti 8 juga dikali 6. Bener gak 8 kali 6 45? Salah dong. 8 kali 6 itu 4 lah 48. Berarti jawaban yang A salah. Gitu ya. Kita cek jawaban yang B. Nah, apa tuh? 1/4 jam. Oh, 1/4 jam jadiin menit aja kali ya. Susah ini pecahan. 1/4 jam itu 15 menit ya. Kalau 2/3 jam berapa menit pak? Nah, kalau bingung ya dikali aja 60. Nah ya kan, 60 bagi 3 20. 20 kali 2 40. Oh, berarti 40 menit. Nah ini benar gak sih 15 banding 40 itu kalau disederhanain 3/8? Kita cek 3 bisa jadi 15 dikali berapa? Ayo, dikali 5. Berarti 8 juga ngikutin dong, harus dikali 5 kalau dia benar. 8 kali 5 benar gak 40? Oh benar. Berarti 15/40 nama lainnya juga benar. 3 banding 8. Ya udah, berarti jawabannya yang B. Tapi kalau belum yakin mau ngecek jawabannya yang C, boleh. Misalnya yang C 3 minggu 49 hari. Nah, kita tulis dulu di sini 3 banding 8. Benar nggak? 3 minggu itu berapa hari dulu ya? 3 minggu itu 21 hari banding 49 hari. 3 ke 21 dikali 7. 3 kali 7 21 ya. 8 juga harusnya dikali 7. Tapi 8 kali 7 adalah 56. Bukan 49, berarti salah yang C. Nah, yang D juga kemungkinan salah. Jadi jawabannya yang B. Itu ya soal nomor 4. Biasanya saya kalau di kelas, kalau kecepatan mereka nanya ya. Kalau di video ini agak susah, tapi bisa nanya di komentar. Ya, nanti saya kasih penjelasannya sedikit. Tapi insya Allah gampang kok ini. Ringkas, padat, jelas. Jadi nggak terlalu buang waktu. Ini kelihatan lama karena ngejelasin aja. Sebenarnya cepet. Lanjut ke nomor 5. Baca dulu soalnya. Diketahui. Nah,
Ini maksudnya 8-nya nggak ada minus nih ya, 8 aja nih. Ini juga nggak ada minus ya. 6 berbanding A tambah 2 sama dengan 9 berbanding 2A kurang 1. Bahkan nilai A adalah, gimana caranya? Nah, artinya kalau ada sama dengan, ya mereka berdua nih sama persis nih. Nah, pertama gini, 6 sama 9 nih harus kita ubah jadi bilangan yang sama. Gitu ya. Jadi bilangan yang sama. Berapa kira-kira? Nah, 6 saya coba kali 3 gitu ya. Saya coba yang ini kita kali 3. Jadi 18 berbanding, nah ini juga dikali 3. Berapa jadinya? 3 kali A, 3A. 3 kali 2, 6. Nah, jadi semuanya dikali 3. Kenapa nggak dikali 2 aja, Pak? Kan bisa 6 kali 2, 12. Nanti 9-nya nggak bisa jadi 12. Saya kali 3, 18. Biar apa? Biar 9 juga bisa jadi 18. 9 biar jadi 18 dikali berapa? Yang ini kita kali 2, 18 berbanding, karena dikali 2 ini ikut juga dikali 2, jangan dikali 3 ya. Ini dikali 3 karena 6-nya kali 3. Ini karena 9-nya dikali 2, ini juga dikali 2. Berapa jadinya? 2A kali 2, 4A. 2 kali min 1, min 2. Karena ini udah sama-sama 18 dan dia sama dengan, coret aja. Udah gak dibutuhin lagi gitu ibaratnya. Terus dalam kurungnya juga buka aja, udah gak penting lagi. Nah, jadi 4A kurang 2. Kalau udah kayak gini aljabar, A sama A kita gabungin. Yang ada A kita taruh kiri, yang gak ada kita taruh kanan. Nah, 3A tulis lagi, tuan rumahnya ya. 4A-nya pindah ruas. Awalnya positif nih. Dari mana positif? Ini gak ada tanda negatif di depannya. Pindah dia ya. Jadi min 4A, min 2 tetap, 6 pindah. Sebenarnya bahasanya bukan pindah, tapi ini untuk mempermudah dalam pengerjaan ya. Maksudnya kalau di matematik itu sama-sama dikurang atau sama-sama ditambah. Tapi biar lebih mudah penyampaiannya, pindah ibaratnya gitu. Anak sekolah lebih mudah nangkep. Plus 6 kalau pindah jadi min 6. Nah, 3A kurang 4A. Jangan 7 jawabannya ya. 3 kurang 4 min 1. Atau min 1 gak pernah ditulis di itu, tapi min A aja. Min 2 kurang 6 min 8. Min sama min boleh hilang. A sama dengan 8. Nah, jadi A yang dimaksud soal adalah 8. B jawabannya. Banyak B jawabannya ya. Itulah nomor 5. Itu tipe soal HOTS nih, high order thinking skill. Jadi soal-soal yang saya pilih ini soal-soal yang ada yang gampang, ada yang sedang, ada yang susah, tapi kebanyakan sedang dan susah. Karena kalau yang gampang insya Allah kalian bisa ngerjainnya. Jadi kalau yang susah perlu pemahaman, perlu trik biar cepat ngerjainnya ya. Nomor 6. Banyak sepatu 60 dikerjakan dalam 24 hari, gitu cara bacanya ya. 75 sepatu dikerjakan dalam berapa hari? Nah, gitu pertanyaan soal. Ya udah, ini perbandingan senilai ya. Semakin banyak sepatu pasti semakin lama ngerjainnya. Makin dikit sepatu ya makin cepet ya, nggak makan waktu. Berarti sepatu sama sepatu, hari sama hari. Jadinya 60 per 75 sama dengan 60 pasangannya 24. 24 per X. Dikali silang? Jangan. Kita sederhanain. Karena misalnya udah lancar 60 sama 75 nih bisa kita bagi dengan 15 langsung. Bagi 15. Jadi 60 bagi 15 itu 4. 75 bagi 15 5. Nah, 24 jangan dibagi 15, tetap aja. Ini kan ininya aja yang disederhanain kan. Udah kita kali silang? Boleh dikali silang, tapi bisa juga loh kita bagi ke samping. Bagi berapa? Bagi 4. 4 bagi 4 1, 24 bagi 4 6. Nah, ini baru dikali silang karena udah sederhana, nggak bisa lagi dicoret-coret lagi ya. 1 kali XX 6 kali 5 30. Jadi kalau kita langsung ngali silang di awal itu ribuan pasti jadinya. Dibagi lagi, wah itu susah lagi, makan waktu. Ini cara cepetnya coret-coretan aja. Jadi 30 hari untuk ngebuat 75 sepatu. Oke. Ya. Lanjut ke nomor 7.
Nah ini skala lagi ya, jarak ini sering banget soalnya keluar, mainstream banget. Jarak antara dua kota 2 cm, ini berarti jarak di peta nih. Jarak sebenarnya kedua kota adalah 80 kilo, jauh banget. Skala yang digunakan ya ini sebenarnya udah skala nih, 2 sama 80, cuman bentuknya aja ya belum belum sama. Kita buat dulu 2 berbanding 80, ini senti, ini kilo. Satuannya nggak sama, harusnya sama dulu dong. 2 berbanding 80. Nah dari kilo ke senti turun 5 tangga. Kalau 5 tangga berarti nolnya tambah 5, 2, 4, gitu ya. Udah, ini sebenarnya skala ini. Nah tapi lihat jawabannya, ada nggak angka 2 di depan? Nggak ada, adanya angka 1. Gimana? Ya udah dibagi 2 aja kedua ruas. 2 bagi 2 1, 8 juta ini ya. Dibagi 2 4 juta. 8 bagi 2 aja 4, tambah nolnya belakang 6. Ya selesai. Itulah cara cepat ngerjain skala. Ini udah skala. Jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Satuannya harus sama dulu. Ya. Nah, dan biasanya skala ini juga sebenarnya skala ini. Cuman nggak formal aja nulisnya. Aku angka 2 depan. Biasanya skala kan 1 banding apa gitu ya. Dan jawabannya jadi yang C. Nomor 8. Seorang penjual mie ayam mengeluarkan modal. Nah, ini aritmatika sosial. Udah selesai berarti perbandingan ya. 1 juta modalnya menjalankan usaha, harga mie ayam 10.000 satu mangkok. Jika pada hari itu dia nanggung kerugian, wah rugi, sayang sekali. Rugi 5%. Maka berapa besar porsi yang dia jual? Untuk dapat ruginya tuh kita nggak tahu, jadi ruginya berapa sih? Ruginya tuh 5% tuh berapa ribu gitu ya. Kita cari dulu deh rugi si mamang bakso tuh. 5% kita kali dengan 1 juta rupiah. Coret aja nolnya 2. Di bawah ada 2 kok. 5 kali 1 5, tambah nolnya ada 4. Tuh agak 4. Oh berarti dia rugi 50.000 nih. Berarti kalau rugi 50.000 hari itu, omsetnya adalah berapa tuh? 1 juta kalau dikurang 50.000, 950.000. Berarti dia dapat uang hari itu cuma 150.000, nggak balik modal ya, berarti rugi 50.000. Nah 150.000 ini hasil menjual berapa porsi bakso sih? Nah, porsinya berarti kita bisa cari dengan cara apa? Dibagi aja. Dia dapat uang segini, dibagi satu porsi baksonya itu adalah 10.000. Kita bagi aja ya. Kebetulan ada 0,4 di bawah, ada 0,4 di atas, udah. 95 bagi 1, 95 porsi. Itulah selesai. Berarti dia hari itu menjual 95 porsi. Yaitu nomor 8, lanjut ke nomor 9. Perhatikan tabel di samping menunjukkan pasangan nilai X dan Y yang membentuk perbandingan berbalik nilai. Oh, berbalik nilai ini. Tentukan nilai M. Kalau berbalik nilai berarti salah satunya dibalik gitu ya. X sama Y nya nggak usah dilihat lagi. Itu 8/9, itu kan 8 sama 9 per 18/M. Ini kalau senilai. Ya, kalau berbalik nilai salah satunya dibalik, terserah mau yang ini dibalik atau yang kanan dibalik, terserah, tapi jangan dua-duanya dibalik. Kalau dua-duanya dibalik sama aja nggak dibalik dong, ya kan? Kita balik aja yang kanan ya. 8/9 sama dengan M/18. Nah, ini baru berbalik nilai. Nah, kita kali silang ya, boleh, atau mau disederhanain dulu, boleh juga. Ada cara lagi lebih gampang lagi. Bisa juga pakai cara gini. 9 ke 18 dikali berapa ya? Gitu. Jadi kita kayak mikir gitu. 9 ke 18 kali berapa? Kali 2. Kalau di bawah dikali 2 berarti atasnya kali 2 juga. Oh, berarti 8 kali 2. Gitu. Berapa di sini? 16. Berarti M-nya 16. Tapi kalau belum terbiasa cara itu ya udah pakai cara yang sebelum-sebelumnya juga nggak jadi masalah. Cara yang gimana ya, disederhanain. 18 sama 9 sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9 1. 18 bagi 9 2. Kali silang 1 kali M 8 kali 2 16. Selesai, sama aja kok.
cuman beda penyampaian aja. Terserah mau pakai cara yang mana, banyak banget caranya untuk ngerjain perbandingan nih. Intinya jangan dihajar langsung dikali silang, tapi disederhanain dulu sampai sederhana, sampai angkanya kecil, baru kali silang. Soal terakhir, siswa kelas 7 SMP diminta gurunya menggali informasi dari internet dan perpustakaan dari 64 siswa. Nah, 64 siswa ini artinya total seluruh siswa di kelas itu mungkin ya, di sekolah itu. 48 siswa memilih menggali informasi dari internet. Nah, berarti internet berapa? Internet 48, sedangkan perpustakaan perpus 16. Pernyataan berikut yang benar tapi kecuali, berarti cari yang salah ya. Yang A benar nggak, kita cek. 1/4 dari siswa membaca di perpustakaan. Oh, ini 16 di perpustakaan. 1/4-nya dia bilang. 1/4 dari apa? Dari total siswa. Benar nggak sih? 16/64 itu bisa disederhanain jadi 1/4. Sama-sama dibagi 16 nih, bisa nih. 16 bagi 16 1. 64 bagi 16, iya 4, benar. Oh benar yang A. Yang A 1/4 siswa memilih perpustakaan, benar. Berarti bukan ini jawabannya. Dia nyari yang salah. Perbandingan siswa yang menggunakan internet dan yang perpustakaan 4:1. Oh, internet banding perpustakaan. Berarti internetnya 48, perpustakaan 16. Bisa disederhanain gak nih? Bisa ya. Karena kurang lancar misalnya pembagian dibagi 8 misalnya. 48 bagi 8, 6. 16 bagi 8, 2. Sederhanain lagi, dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Ini harusnya yang benar 3:1 nih. Kok di sini 4:1? Berarti ini salah nih. Karena soal mintanya yang benar kecuali alias yang salah, berarti B jawabannya. Nomor yang C benar ya. Coba kita cek lagi. 32 siswa menggunakan internet 32 lebih banyak. Ya benar. 16 kalau ditambah 32, 48 nih. Jadi internet 32 orang lebih banyak dari perpustakaan. Siswa menggunakan internet 3 kali lipat dari perpustakaan. Perpustakaan kalau dikali 3, 48 nggak? 16 kali 3, 48 kan? Oh benar juga. Ya berarti benar semua kecuali yang B. Ya itulah 10 soal kisi-kisi untuk ujian semester genap. Kita akan lanjut lagi di nomor 11 sampai 20 di video berikutnya. Sebenarnya kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Kalau kecepatan di pause dulu, dicerna pelan-pelan. Insya Allah itu cara yang cepat tapi mudah dimengerti. Jadi konsep dari matematika itu nguasain konsepnya aja gitu, bukan apa sih ngapalin materi itu enggak. Konsepnya konsep cara ngerjain, kadang-kadang di combine sama kehidupan sehari-hari, jadi biar lebih cepet ngerti gitu ya. Jadi pahamnya lama, maksudnya nanti ingatnya lama gitu. Emang ngebangun dasarnya itu agak susah, tapi makin hari makin dilatih nanti makin kuat gitu kan kemampuan matematiknya. Gitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.